saya melihat Pak Harto the best. Ya. Tapi banyak kesalahan. Ya. Juga banyak kesalahan. Karena Pak Harto tidak membangun orang Indonesia, membangun fisik negara. Tidak membangun manusianya. Itu kesalahannya Pak Harto. Ya, ini kehormatan bagi saya luar biasa. Saya lama meminta beliau, saya nyebutnya beliau, orang yang sangat saya idolakan, my mentor, real mentor. Usianya udah di atas 70, tapi ya karyanya mungkin masih dinikmatin. Jadi kalau ada nonton media-media yang ada sekarang, just name it, RCTI, SCTV, Indovision, he's the one. Dan karyanya banyak banget. Java Jazz. Om Peter Gonta. Ya, selamat malam. Selamat malam. Waduh, dulu tapi kok mesti ngomong apalah? Umur segala? Nggak Yalah. penting kan? Nggak apa-apa, 72. 72. Betul. Pernah jadi dubes. Sekarang ikut partai politik. Tapi... Nikah udah 52 tahun. Wow, luar biasa. Cucu udah umur 52. Iya. Iya. Wow. Ya udah 22. Udah umur 22. Udah berapa cucu dari Dewi? 5. Lima. Oh, dari beberapa anak ya. Oke, Om, bisnis apa sih sekarang yang masih ditekunin? Oh, saya masih banyak hal ya yang kita tekuni pada saat ini. Kita sekarang ada ikut di dalam pembuatan dari cloud computing. Cloud computing, oke. Teknologi. Indonesia base. Indonesia. Oke. Kita ikut di dalam karbon kredit ya dan restorasi gambut. Itu yang saya pengen tanya deh, Om. Untuk orang Indonesia belum paham tuh ya. Ada iuran yang untuk penggunaan karbon dan sebagainya, Om ya. Oke, terus terus juga di TV berbayar ya, di Transvision. Ya, kemudian juga menggeluti beberapa hal yang lain. Ya. Nggak pernah istirahat ya, Om? Nggak bisa istirahat? Bukan istirahat, menurut saya istirahat. Sekarang juga tidak tidak terlalu banyak juga aktif. Take it easy aja, nggak bisa kita ngoyo, kan kita banyak teman. Oke. Jadi sekarang apa yang saya lakukan yang mengkoordinasi orang-orang muda, boleh dikatakan milenial lah, ya, yang sebetulnya bekerja dan kita ikut menuntun aja. Ya, jadi Om Peter invest in millennials ya. Betul, invest in milenial, mereka yang bekerja. Gitu ya. Kita memberikan arahan-arahan. Dan connecting dots ya. Menggedor-gedor pintu teman semua nih, Om ya. Bukan gedor ya, kulunuhun kayaknya. Sopan banget. Okay. Ini Om Peter luar biasa. Saya tuh dulu kerja di Ireng Maulana dan beliau masih ada hubungan dengan Ireng Maulana. Mendiang gitu ya. Ada di belakang semuanya deh. Lo ngomong Jack Jazz, lo ngomong James, lo ngomong Java Jazz, itu semuanya Om Peter tuh. Jadi masih. Segitu lebar ya, Om ya? Yang pernah Om Peter lakukan ya? Iya. Kita senang melakukan hal-hal yang baru, ya. Saya juga membangun hotel, membangun petrokimia. Tapi saya punya satu kelemahan. Apa? Kalau barangnya udah jadi, saya bosen. Tinggal? Jual. Chandra Asri jual? Jual. Tripolita jual? Jual. Datacom dulu? Jual. Jadi hobinya mendirikan. First Media jual. Jual aja semuanya, nggak apa-apa kan? Yang Hotel 2 itu jual juga? Jual. Jadi beliau ini yang mendirikan Plaza Indonesia yang punya Grand Hyatt ya? Grand Hyatt. Terus Bali Intercon. Betul. Ya. Jual juga? Jual. Duitnya banyak banget dong. Enggak juga. Enggak juga. Kan banyak utang. Jadi uang dapat terus bayar utang. Enggak juga. Kan kadang-kadang kita nggak lihat dari depan, kita lihat wah luar biasa nih hebatnya. Belakangnya kan belum tentu. Kita nggak tahu dalamnya tuh banyak masalah. Itu kan. Tapi dan perusahaan yang Om jual kan legend-legend tuh. Iya, tapi kan itu kebetulan juga. Ya sekarang kita lihat aja. Kalau saya bilang gini, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Indovision juga jual? Iya, Indovision jual. Sama Bapak Haritanu. Sama Bapak Haritanu tercinta. Ya. Ini pokoknya Om kalau memilih nih rapid question, Rupert Murdoch atau Donald Trump? Om Peter dulu di dap kedua-duanya kan, Rupert Murdoch Indonesia atau Donald Trump Indonesia? Rupert Murdoch itu punya seorang yang sangat dia percayanya. Oke. Alvin Harrison. Pembantunya. Oke. Nah, itu saya.
Oke. Jadi begini, sebetulnya saya nih boleh bilang apa ya? Tentara bayaran aja. Siapa yang bayarnya bagus itu yang saya kerja. Ya, kalau bayarnya nggak bagus ya saya jalan, cari jalan yang lain. Tapi ya tentunya juga ada hal-hal yang saya jalankan sendiri. Tapi basically yang saya katakan adalah saya ingin membangun sesuatu yang baru. Dan saya tidak ingin membangun sesuatu yang dan harus sesuatu yang menjadi sesuatu. Dulu saya bikin satu klub yang kecil, namanya Gems di Club Blok Jazz. M. Di Blok M. Wah, itu legend dulu ya. Itu kecil sekali. Orang bilang, "You bikin apa?" Saya bilang, saya mau bikin sesuatu yang orang tuh akan ingat. Musisi-musisi besar akan ingat. Dan berterima kasih. Main mulai dari Al Jarreau, George Benson, Bob James, Keith Jarrett, semua nama-nama besar di jazz itu main di dalam ruangan itu, yang hanya bisa masuk 80 sampai 100 orang, dan penuh selalu tempat itu kan, dan orang-orang itu pembayarannya pun nggak besar, gitu. Tapi mereka menikmati karena duduknya hanya 1 meter di depan. Pernah ya ke situ ke James. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut hemat saya ya lain dari yang lain. Nah, sekarang kita juga punya namanya Motion Blue di Hotel Fairmont. Oh, itu ada di situ? Iya, betul. Cuman pada saat ini oleh karena COVID itu tutup udah 8 bulan. Jadi agak berdarah-darah juga gitu. Sama Pak Hengki segala macam ya? Sama Hengki saja ya, betul. Saja, iyalah. Yang bawa itu saya. Oh, Motion Blue. Motion Blue dari Blue Note. Dari Blue Note Tokyo. Karena Blue Note Tokyo teman-teman saya kan. Iyalah. Iya. Luar biasa. Dulu James sempat juga di belakang itu ya, Om ya, yang di daerah-daerah dekat Atmajaya gitu ya. Iya, di daerah di Lipo di situ. Lipo. Ya, di Aston Hotel. Aston Hotel. Oh, dulu itu legend sampai antri, Om ya. Ada wong pitu gue ingat banget sana main. Rame dulu. Rame banget. Tapi susah kita bikin klub-klub itu. Rame ya, banyak orang yang datang. Semua untung kecuali pemiliknya aja yang rugi. Nah, Idealisme. itu susah, susah. Kalau kita mau bikin sesuatu klub ya, atau mau bikin satu klub musik, itu mesti dijaga 24 jam. Itu moms and pop business. Kalau kita punya mertua yang nggak punya kerjaan ya harus suruh jaga. Atau kakak ipar suruh jaga. Atau adik atau apa suruh jaga. Kenapa? Karena pencurian di dalam klub-klub begitu tuh sangat banyak. Ya. Salah satu contoh kerugian di klub-klub. Tapi saya menikmati aja. Pada saat itu ya umur saya masih. Saya nikmat kalau datang, lihat musik yang enak dan orang enjoy. Buat saya satu kegembiraan tersendiri. Rugi nggak apa-apa. Ya tapi senang. Tapi memang kalau kita masuk dalam klub begitu, kan banyak ada minuman, ada whisky, ada wine, ada brandy, ada minuman light drinks, ada bir. Itu saya lihat penuh. Kan banyak orang yang datang. Tapi minumannya nggak habis-habis. Ternyata permainannya di situ. Kenapa nggak habis? Karena orang-orang tuh pelayan tuh bawa minuman dari rumah. Nanti dia kasih masuk uangnya buat dia. Tapi itu sih semua pembukaannya benar. Itu nggak pemasukan dan tidak masuk pemasukan. Jadi kita kadang-kadang bingung. Ya lama-lama saya bilang udahlah, ini udah cukup kali kita. Peralatannya pun saya nggak tahu kemana. Oh iya ya. Ya itu diambil sama engineer-nya, udahlah biar aja lah. Tapi itu passion Om ya? Ya senang aja. Senang aja. Nah, sekarang diteruskan oleh anak saya Dewi. Dewi melanjutkan dengan Java Jazz. Kan dulu kita bikin Jack Jazz, dengan Java Jazz. Java Jazz. Sekarang Java Jazz diteruskan. Tapi sekarang COVID kan. Tapi sekarang ada yang online kan, Soul Nation dan sebagainya ada yang online. Masih jalan. Jadi ya apa sih? Kalau saya nggak pernah nonton sih, karena musiknya udah udah jauh banget. Udah nggak ngerti saya. Oke. Jadi Om Peter ini adalah kecintaannya sama musik jazz tuh luar biasa. Dulu kalau nggak salah ayahnya Om Peter juga pemain trompet jazz ya Om ya? Iya, dia pemain trompet jazz. Siapa? Dia itu Wim. Panggil Wim Gonta. Ya. Jadi kita orang Manado, ya. Tapi Borgo itu ya orang-orang Manado yang
sebetulnya waktu dulu dijajah kan, Manado kan dulu dijajah oleh Belanda, Portugis, Spanyol. Ya. Nah, Borgo itu ada keturunan Portugis. Jadi nama Gonta itu nama Portugis. Oh ya? Ya, nama Portugis. Nah, ayah saya itu pemain jazz, tapi dia tuh yang bawa ke Jakarta tuh Jack Lesmana, Jack Lammers itu namanya. Jack Lammers, ya. Kemudian dia juga membawa Darmono, Bubi Chen, Mariono, Darmono kan kakak adik. Oh, itu mereka yang dibawa oleh ayah saya dari Surabaya dulu, karena dulu dia punya big band di Surabaya, dia bawa ke Jakarta. Itu yang disponsori oleh Shell Company ya, Om? Ya betul. Jadi saya ya mendengar musik jazz itu dari kecil. Ya, ayah saya selalu putar jazz ya, jadi senang jazz lah kira-kira. Akhirnya itu yang membuat di sela-sela bisnisnya Om Peter yang menggurita itu hiburannya barangkali larinya ke musik. Sebetulnya kalau menggurita itu menurut saya istilah yang salah. Ya, kenapa? Karena saya banyak melakukan itu join dengan orang-orang lain banyak. Itu ya banyak. Saya biasanya saham saya di mana-mana kecil, 15-20%. Tapi di banyak perusahaan. Tapi ya terus jual, gitu. Jual 20%-nya, jual 10%-nya. Dulu Innovation saya itu di situ 24%, saya jual juga, gitu. Jadi ya di di First Media, ya, saya ada 40%, jual juga. Jual juga. Ya kita jual-jual aja semua itu. Berita Satu juga jual. Berita Satu juga jual. Total, Om. Total dulu Berita Satu itu namanya ada satu channel namanya QTV. Oh, oke. QTV dan channel Quick suara. Channel. Quick Channel, right? Quick Channel. Ya. Quick Channel itu dirubah jadi Berita Satu. Berita Satu. Ya, betul. Oh, itu cikal bakalnya ya? Itu cikal bakal. Sekarang diambil Lipo? Sekarang semua diambil oleh Lipo. Ya. Jadi Om Peter sekarang aktif di Transvision? Kemudian di Garuda sebagai komisaris? Garuda, saya komisaris, ya. Selain perusahaan-perusahaan tadi ya? Perusahaan-perusahaan yang lain juga ada. Ya. Cloud computing itu? Saya juga di pertambangan nikel, ya, pembuatan daripada HPAL, jadi bahan-bahan buat baterai dan sebagainya. Wow, ya. Itu bisnis masa depan ini, Om? Itu bisnis masa depan. Ya. Bersama juga dengan orang lain. Mobil listrik katanya akan masuk Indonesia. Saya dengar Tesla akan masuk Indonesia, Om? Tesla akan pasti. Jangankan Tesla. Saya rasa sebentar lagi juga ada Toyota listrik. Hyundai udah mulai. Hyundai listrik. Semua mobil akhirnya akan menuju kepada energi listrik. Dan Om Peter udah jauh di depan untuk energi terbarukan. Ya. Nikel. Ya, nikel sebetulnya saya bersama dengan seorang yang lain gitu ya, yang sebetulnya adalah pengusaha besar. Nah, saya membantu dia, ya bantu lagi. Jadi ya biasalah jadi. Ya, cerita tentang cloud computingnya udah jalan? Cloud computing sekarang dalam proses. Ya, kenapa cloud computing itu sesuatu yang sangat besar? Ya, investasinya besar. Investasinya besar. Sebetulnya saya nggak bisa cerita full karena ini masih paham. Ada confidentiality-nya, ya. Dan sebetulnya seperti kita lihat Amazon akan masuk di Indonesia besar-besaran. Tapi ini kan orang Indonesia kita kan negara kita kan sama besarnya seperti Amerika. Sebenarnya. Mereka 320 juta penduduk, kita 270 juta penduduk. Jadi kesempatan untuk banyak orang juga banyak, tapi kita nggak boleh. Saya merasa kita tidak boleh duduk diam. Ya, setuju. Ya, kita jalanan. Saya nggak tahu, mungkin 10 tahun atau 15 tahun lagi dari sekarang saya udah nggak ada di sini. Umur saya udah 72, mau ngapain lagi? Tapi saya pikir kita selalu coba untuk berpikir ke depan. Ya, karena kalau nggak, ya kita akan selalu ketinggalan dari asing. Apalagi isu bahwa server tidak ada di Indonesia. Itu adalah kedaulatan data yang menjadi sesuatu yang penting ya, Om? Sebetulnya server udah banyak di Indonesia. Oh ya? Di Indonesia sudah ada cloud. Sudah ada cloud, tapi tidak dalam skala besar seperti kecil-kecil ya. Apa yang dilakukan oleh Google, yang dilakukan oleh Amazon, yang saya dengar Jeff Bezos pun udah mau masuk ya, Om? Betul. Om tadi cerita tuh, banyak orang nggak kenal itu kok orang menggunakan batu bara yang ada yang masalah bakau, yang masalah bisnis karbon tuh bisnis apa sih, Om? Ya gini, jadi sebetulnya mudahnya ya kalau kita cerita, dunia nih bulat ya. Yes. Ya.
Dari dunia itu ada yang namanya atmosfer Ya. dan ada ozon. Oke. Ozon adalah pelaput yang sebetulnya mengelilingi Bumi. Oke. yang sebetulnya menjaga bumi Ya. dari panas matahari. Oke. Oke. Nah, ozon itu bolong. Itu ngomong gampangnya ya. Ya, udah banyak yang bolong ya. Oke. Udah bolong. Kenapa bolong? Karena panas bumi. Hmm. Apa yang terjadi? Sebetulnya panas bumi itu terjadi, bolongnya itu, Ya. panas bumi itu terjadi oleh karena bolongnya ozon. Ya. Kenapa ozon itu bisa bolong? Karena pencemaran. Pencemaran yang disebabkan terutama oleh karena industri. Industri kimia, industri farmasi, industri mobil. Manusia juga mengeluarkan karbon. Ya. Ya. Kemudian juga industri seperti batu bara, refinery, Ya. dan seperti yang saya katakan tadi, pabrik semen, itu kan semua mengeluarkan partikel-partikel. Ya. Dan sejak revolusi industri, dunia itu menjadi sedemikian rupa majunya pembangunan dan kebutuhan manusia akan bahan-bahan hulu, ya, bahan-bahan hulu yang diperlukan yang mengakibatkan partikel itu ke udara dan membuat bolongan itu. bolong. Ozon. Nah, sementara itu adalah karbon dioksida, ya, CO2. CO2. Ya. CO2 itu harus diresap. Nah, agar supaya dia tidak membolongkan ozon. Satu, jadi antara lain adalah industri harus terbarukan. Jadi harus dikurangi Renewable energy. emisinya, harus dikurangi. Emisi karbon dikurangin. Oke. Ya. Mobil Ya. Knalpot. Knalpot itu pembakaran itu CO2. Yang kita bisa mati. Contohnya aja kalau kita di dalam garasi, Ya. mobil dinyalakan, kita mati. Mati. Karena itu semua racun. Ya, tertutup. Bayangkan aja begitu banyak kendaraan yang memakai 1 miliar mobil sekarang. Yang beredar. Saya nggak tahu tepat Ya, miliaran ya. Itu sebetulnya itu membuat satu dunia ini menjadi totally tercemar. Nah, pencemaran itu hanya harus diserap. Jadi ada dua. Satu harus mengurangi pencemaran, yang satu pencemaran yang ada harus diserap. Nah, hutan Ya. itu memerlukan CO2 untuk hidup. Jadi umpama seperti teori rumah kaca lah. Ya. Kenapa rumah kaca? Tahu kan rumah kaca? Rumah kaca itu dibuat Perangkap gitu ya. Diperangkap jadi tumbuh-tumbuhan itu dimasukkan di dalam rumah kaca, ya. Yang mana sebetulnya karena matahari membuat panas. Ya. Membuat itu menjadi karbon, Oke. CO2. CO2 itu dimakan oleh tanaman. CO2 itu adalah makanannya tanaman. Makanya di dalam rumah kaca kita melihat tomatnya jadi bagus, ketimunnya jadi bagus, kolnya jadi bagus, dan terutama di negara-negara yang maju barat. Nah, CO2 itu dimakan oleh tumbuhan menjadi bagus, ya. Jadi apa yang terjadi adalah makanan memerlukan atau tumbuh-tumbuhan atau hutan memerlukan CO2 itu. Apa yang dikeluarkan oleh tanaman? Oksigen. Adalah O2. Oksigen. O2 dikeluarkan untuk kebutuhan kita. Manusia, Jadi ibaratnya kalau kita lihat di dalam kota sedang tercemar, itu kita kekurangan oksigen. Ya. Dan kita susah napas. Apalagi kalau sudah panasnya luar biasa, pencemarannya makin luar banyak biasa. CO2 ya. Kita mau keluar rumah aja kan langsung terasa. Nah, hutan di Indonesia itu Indonesia adalah salah satu negara yang hutan tropisnya adalah salah satu terbesar di dunia. Selain Brazil ya. Selain Brasil, Kongo. Ya. Ada beberapa negara Afrika. Nah, apa yang sekarang kita harus lakukan? Tapi ternyata hutan kita kan banyak dihancurkan oleh pengusaha. Pembangunan ya dan sebagainya. Nah, Indonesia tuh kita ini mempunyai sekitar 120 juta hektar hutan, ya. Dan kita bisa, karbon yang dihasilkan di dunia itu adalah sekitar 54 miliar ton. 54
54 miliar ton karbon yang dihasilkan oleh manusia. Industri. Ya. Oleh manusia. Termasuk mobil. Termasuk segala sesuatu yang mengeluarkan emisi. Indonesia itu bisa mengabsorb kira-kira sampai 80% dari emisi itu. Oh ya? Wow. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita melihat di sini ada hutan, itu bisa dilihat hutan itu berapa banyak yang bisa dihitung, berapa banyak emisi karbon yang dapat diserap olehnya. Gitu. Nah, Indonesia berhasil mempunyai jumlah yang sangat besar dan Kongo. Tapi tumbuh-tumbuhan yang paling banyak bisa menyerap karbon di Indonesia. Bukan ya di Indonesia, tapi adalah gambut. Bakau kan? Bakau, gambut, ya. Jadi gambut itu kan di bawahnya ada air. Air ya. Ya. Nah, itu sangat cepat menyerap karbon dan mengeluarkan O2. Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya Presiden Jokowi juga mengatakan kita tuh harus ke depan memelihara hutan dan bakau kita. Dan dunia membayar ya, Om ya? Membayar iuran kepada Indonesia. Jadi secara teori begitu ya? Begini. Ceritanya supaya jelas. Gitu ya. Jadi di dunia itu mengetahui bahwa keadaan dunia rentan oleh karena oksigen. Oleh sebab itu dunia mengadakan satu perjanjian yang namanya Kyoto Protocol. Kyoto Protocol itu terjadi di tahun 90-an. Ya. Tapi tidak terlalu dianggap komprehensif. Ya. Oleh sebab itu terjadilah satu kesepakatan lain yang namanya Perjanjian Paris. Ya, Paris Agreement. Ya, Paris Agreement. Nah, Paris Agreement itu terjadi pada tahun 2014. Di situ mereka mengatakan bahwa setiap negara industri yang menghasilkan oksigen atau bukan karbon, harus meng-offset. Nah, jadi kalau di sini adalah industrinya, negara industrinya seperti katakanlah Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Prancis, Amerika Serikat. Mereka mengeluarkan CO2 kan? Ya, karbon dioksida. Ya. CO2 ini. CO2 ini harus diserap. Yang bisa menyerap itu adalah Brasil, Indonesia. Kongo. Kenapa? Di dalam ozon itu, dalam lingkaran ozon itu emisi itu bergerak. Di dunia kan berputar. Emisi itu ikut bergerak. Dan kalau dia sampai di Indonesia, keserap. Gitu. Dan karena sebetulnya Eropa dulu terdiri dari banyak hutan. Tapi sudah dihancurkan oleh orang-orang. Revolusi industri Pada waktu revolusi industri. Tapi memang dari pembangunan mereka menghancurkan seluruh lingkungan. Sekarang kita disalahin kan. Tapi untung kita masih punya. Nah, menghasilkan CO2 itu adalah sebetulnya untuk dunia kita bisa menjadi penyelamat. Indonesia menjadi power, ya, bisa menjadi penyelamat dunia lah ya. Bisa membantu untuk menyerap karbon ini. Nah, bayangkan aja kalau karbon itu yang disebabkan oleh emisi itu adalah sekitar 54 miliar ton per tahun. Indonesia bisa menyerap sekitar 40 sampai 45 miliar ton. 40 sampai 45 miliar ton itu. Jadi orang yang sudah mengeluarkan emisi di sini harus tanggung jawab dong ya? Enggak, dia harus cari siapa yang menghasilkan karbon. Jadi kalau ada satu daerah, katakan di Riau, bisa menyerap katakan 1 juta ton atau 2 juta ton, dia harus bikin deal. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti perjanjian Paris. Nah, itu jumlahnya bisa ratusan miliar dolar. Jadi Indonesia ini di masa depan, kalau kita betul-betul merencanakan, menjiwai segala sesuatu itu, Indonesia akan menjadi power, akan menjadi world power. Saya cuma nanya, Om, kenapa Indonesia? Ya sebenarnya kalau Brazil dan Kongo itu kan hutannya tidak kalah luas. Kenapa 80% justru Indonesia, Om? Ya, Brasil kualitas hutannya tidak seperti Indonesia karena rawa. Mereka rawa. Kalau kita gambut. Kalau kita gambut, air. Rawa itu kan itu swamp. Swamp itu lebih banyak tanah daripada airnya. Kalau gambut lebih banyak airnya daripada. Walaupun nggak kelihatan di bawah itu ya. Di bawah gambut itu, jadi
Itu bisa berpuluh-puluh meter ya, Om? Air yang itu tingginya paling banyak 5, 6 sampai 10 meter. Oke. Tapi di bawah gambut itu adalah batu bara. Nah, kalau gambut itu dikeringkan, terjadilah kebakaran hutan. Makanya Indonesia selalu menjadi masalah ya. Masalah. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia tidak bertanggung jawab. Pendek kata. Palembang, Riau, ya, Kalimantan ya. Sungai Banyu Asin. Banyu Asin. Ya. Om Peter tahu dia. Banyak ya. Dan Om Peter masuk ke industri itu. Kita ini namanya bukan industri. Ini namanya sebetulnya restorasi. Restorasi. Ikut melakukan restorasi, mendapatkan satu daerah melakukan restorasi. Termasuk nanam mangrove baru ya, Om ya? Ya, melakukan replantation juga, dari mangrove ya. Daripada mangrove. Tapi mangrove itu gampang. Sekali ditanam, merambat dan tumbuhnya dalam waktu 3-4 tahun sudah bisa 10 meter. Oke. Karena di bawahnya air. Nah, ini adalah keuntungan. Memang Tuhan tuh baik sama negara kita. Kasih ya. Sementara kita banyak dosa, Tuhan masih terus mengampuni kita. Jadi, Anda lihat perjalanan Om Peter. Saya juga. Kebetulan kita jiwai ini semua, jadi waktu itu sudah waktu beliau tampil di Om Deddy, Om tampil di gue dong. Gue udah ngomong enggak, banyak banget yang harus diungkap karena I know him well. Jadi sejak saya kenal Om Peter dari tahun, saya kerja di Ireng itu tahun 89 Om. Ya. Waktu mau ke North Sea Jazz. Mau ke North Sea Jazz, dia minta dana dari Om Peter dulu. Om Peter itu kalau seluruh bus Jazz, kalau butuh apa-apa ke beliau. Nggak ke saya juga. Saya minta orang lain. Karena kenalan orang saya banyak, orang datang ke saya minta-mintain. Om, sudah demikian hebat berbisnis dari dulu gitu. Tapi Om Peter kenapa sih kok sempat-sempatnya gitu menjadi dubes di Polandia, Om? Itu kesalahan teknis aja. Kesalahan teknis? Iya. Kenapa, Om? Ya. Atau kepengen liburan di Eropa Timur yang cantik itu? Kalau dubes liburan ya? Iyalah, enak. Pemandangannya indah. Gitu tergantung negaranya juga. Oh, saya rasa tidak. Saya rasa begini, tergantung orangnya juga. Oke. Saya menerima pekerjaan itu dengan tujuan tertentu. Ya. Bahwa saya bisa memperbaiki hubungan kita dengan Polandia. Bahwa sebetulnya kita bisa meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara, bisa membawa turis ke Indonesia, memberikan keuntungan kepada negara kita. Ya, dan ini namanya diplomasi. Nah, selama saya di situ meningkatkan volume perdagangan sampai 300%. Wow. Ya, kemudian juga membawa turis dari situ dari nol, ya, sampai mungkin 1000%. Ya. Oh ya? Nah, tapi ini kan memerlukan effort. Memerlukan bekerja. Saya nggak mau jadi dubes terus duduk situ terus nulis buku. Saya nggak bisa nulis buku. Jadi nggak sampai pikiran saya ke situ. Nulis buku tuh bagaimana nggak ngerti saya. Banyak dubes yang nulis buku, gitu. Tapi Peter bergerilya terus, berputar terus. Bukan hanya bergerilya, uang saya habis untuk mempromosikan negara kita. Pakai uang sendiri, pakai uang sendiri. Kenapa? Anggaran nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Sementara kita mempunyai passion. Kalau melakukan, saya selalu mengatakan kalau minum jangan botolnya setengah penuh atau setengah kosong. Setengah kosong. Yeah. Harus jelas, gitu ya. Atau kosong atau penuh. Kan ini bisa dikatakan ini botol ini setengah penuh. Nggak ada guna. Atau setengah kosong. Iya kan? Nah, buat saya tuh segala sesuatu kalau bisa dikerjakan harus dengan satu hasil akhir yang baik. And you did it well. Karena Om Peter dapat penghargaan dari pemerintah. Saya dapat penghargaan dari pemerintah Polandia, bintang kehormatan tertinggi 2 kali. Wow. Ya, baru 2 tahun udah dapat bintang penghargaan. Tapi sebetulnya ketipu aja orang-orang itu. You perform well. Ya. Jadi menjadi dubes itu pekerjaan yang sangat berat. Sebenarnya ya? Memang kalau kita melakukannya dengan benar, kalau kita melakukannya sepenuh hati. Tapi saya boleh katakan ada satu hal, ada satu persepsi yang salah. Dubes-dubes Indonesia kerja keras. Abang Anda kan seorang dubes. Apa dia santai di situ?
Dia kan kerja, terus ada aktivitasnya. Diplomasi terus kan. Meningkatkan perdagangan, meningkatkan turis. Jadi itu hoax itu. Mengatakan untuk menjadi dubes buat senang-senang. Itu satu kehormatan. Tapi di satu kehormatan orang kan bisa menilai betul nggak bekerjanya. Saya lihat you perform well. Diplomat Indonesia cukup canggih. Sekarang, jangan salah. Ya. Orang-orang di Deplu itu luar biasa. Saya cuma mengatakan satu. Terus terang aja, Pak Helmi, ya. Satu hal saya katakan. Saya bilang sama orang-orang Kemlu, kalau lo nggak punya kerjaan, lo kerja sama gue lah. Jago-jago. Itu yang muda-muda. Mereka jago diplomasi, harus menguasai banyak pengetahuannya luar biasa. Jadi jangan salah. Orang selalu mengatakan, wow ini mendapatkan penghargaan, Mayor Jenderal ini jadi dubes di sini. Itu saya nggak usah bicara. Itu lain lagi. Ya orang politik dapat, ya itu saya nggak usah bicara. Buat saya sebagai pengusaha nggak bisa saya datang ke situ. Tapi semua orang dulu kaget, Peter Gonta jadi dubes, iseng banget gitu orang di awalnya. Pak, itu menurut hemat saya salah lagi. Menjadi dubes itu mewakili merah putih loh. Menjadi pejabat negara orang bilang ini orang cari apa lagi gitu mewakili negara 260 juta. Percaya. Apakah itu tidak satu kehormatan? Jadi kalau orang bilang mau apa lagi, menurut saya salah. Yang jadi masalah kalau kita udah sampai di situ, apakah kita mau mencari hasil atau kita memang mau santai-santai? Tapi jangan salah. Waktu saya dubes juga di situ, senang saya. Senang. Karena saya punya motor besar. Ini motor maniak lah ya. Iya, jadi saya naik motor bisa ke Norwegia, ke Swedia, ke Belanda, ke Jerman. You play hard, you work hard. Jadi buat saya tuh nggak ada kalau I play hard. Dan Polandia tuh negaranya indah banget ya, Mas. Lumayan dah. Sebetulnya kalau secara historis mungkin Polandia tuh nggak, itu kan negara yang hancur. Oleh Jerman dihancurin, oleh Rusia dihancurkan, oleh Ottoman dihancurkan, semuanya. Oleh Napoleon dihancurkan. Jadi dia selalu berada di tengah-tengah kekuatan-kekuatan besar. Jadi sebetulnya mereka tuh tidak punya kultur. Dan orang Polandia itu sangat tidak senang dengan orang asing. Karena mereka tuh merasakan orang asing itu selalu hanya datang untuk menghancurkan mereka. Tapi Om Peter berbeda. Saya dengar di zaman Om Peter banyak orang Polandia belajar bahasa Indonesia, Om ya? Sebetulnya banyak juga enggak. Tapi memang kita aktifkan sekolah berbahasa Indonesia. Dan peminatnya ada ya ternyata ya? Banyak. Peminatnya banyak. Tapi mereka minat itu banyak akalnya orang Polandia itu juga. Mereka tahu kalau mereka perform bagus, bisa dapat beasiswa dari Indonesia. Untuk jadi mahasiswa di Indonesia. Belajar bahasa mereka ke Indonesia. Itu banyak sekali. Yang tapi ya itu juga mereka menjadi duta-duta kita. Jadi ambasador juga ya untuk Indonesia ya. Kita kembali betul. Dan jangan ngelihat Om Peter kayak gini. Kalau ngelihat perjalanan hidupnya luar biasa. Pernah jadi Om sopir, pernah jadi klasi, kerja di restoran. Jangan ngelihat sekarang begini Om. Gitu, betul ya Om? Ya sekarang kan itu tertipu lagi orang. Dia aja tertipu. Dulu memang kerjanya Om Peter kerja kasar banget. Iya, kerja kasar. Karena memang orang tua saya orang yang tidak berada. Dan saya dikirim ke luar negeri dulu karena di Jakarta udah terlalu bandel kali itu ya. Teman pergaulan saya itu macem-macem. Dulu Kanisius Om ya? Dulu Kanisius. Dikeluarin. Di Kanisius saya dikeluarin waktu SMA kelas 2. Karena terlalu nakal. Dipindahkan ke sekolah lain. Budaya sekolah sore. Di Matraman situ. Di situ aja yang mau terima saya. Kalau udah dikeluarin, saya sekolah di situ. Dan oleh sebab itu begitu saya lulus, saya dikirim ke luar negeri. Dikirim, dibelikan tiket. Satu jalan aja. One way ticket? One way aja. Oleh ibu ya? One way ticket to the blues. To the blues, Dan dikasih uang $300. Udah itu, cari jalan aja sendiri. Ya, kalau saya pikir-pikir kejam juga ibu saya. Tapi mungkin itu yang justru menempa saya. Tapi saya harus katakan, waktu saya berangkat, dari kecil saya udah pacaran.
dengan seorang yang namanya Purnama. Itu istri saya. Jadi? Saya pacaran sama dia dari saya 15 tahun udah pacaran. Wow. Sama dia. Sampai waktu saya berangkat ke Belanda, saya umur 19. Ya. Tamat SMA, ya. Jadi udah 5 tahun nih pacaran sama dia nih. Dari dulu pacarannya kan namanya pacaran monyet-monyet lah ya. Cinta monyet lah. Kayak cinta monyet ya, cinta monyet. Jadi waktu saya berangkat ke Belanda, saya cinta sama istri saya. Dan saya rindu sama istri saya. Ya, waktu saya udah 2 tahun di Belanda, saya kembali pulang ke Indonesia. Naik pesawat charter. Jadi saya kumpulkan uang untuk charter. Pesawat charter? Naik pesawat charter, ada pesawat charter. Mahasiswa tuh mencarter pesawat pulang. Rame-rame. Saya ikut gitu, pulang. Meskipun uang nggak banyak, tapi khusus mau lihat cintanya, istri saya atau pacar saya ini. Akhirnya waktu saya pulang, kita tunangan. Tapi tidak disetujui sama orang tuanya kan istri saya orang Batak. Pacar saya ini orang Batak. Dan dia mau dijodohin sama orang kaya lah. Ya kan? Udah mau dijodohin. Cuman saya pintar mengambil hati ibunya. Ibunya pun senang sama saya. Akhirnya udah tunangan aja. Tunangan kita. Tapi saya balik lagi ke Belanda. Gitu. Melanjutkan kuliah dan berkelananya saya itu kan. Kan saya mesti nggak punya uang kan. Tapi saya belum kuliah. Saya kuliah waktu udah sampai dengan istri saya. Jadi saya berangkat tahun 1967. 1969, 68 saya pulang. Ketemu tunangan, diam-diam di Jakarta. Di Medan, karena bapaknya ada di Jakarta. Ya saya ke Medan. Dia dipindahkan ke Medan. Tahun 1969 saya balik lagi. Bapaknya di Medan, dia di Jakarta. Langsung kawin kita. Kita langsung kawin, langsung berangkat. Orang Batak kan bilang, kamu udah punya apa? Oh, saya bilang, saya udah punya rumah. Di Belanda? Di Belanda, saya udah punya mobil. Saya udah punya semuanya. Padahal itu bohong? Kamar segede gini aja. Begitu sampai di situ, istri saya nangis. Mau pulang. Shock dia. Tapi orang Batak kan sekali udah kawin, udah nggak laku lagi kan katanya. Gitu kan, katanya. Dan orang Batak kan rata-rata kawin cuma sekali. Jadi saya sebetulnya, saya tuh harus terus terang aja. Nasib saya itu ditentukan sebetulnya banyak sekali oleh istri saya. Karena istri saya betul-betul ikut berkorban. Dan waktu kita kembali dia kerja dulu. Dia kerja kira-kira 5 tahun. Waktu kita pulang tahun 1975. Ya, dia kerja. Dan saya sekarang udah kawin 52 tahun, Helmi. Ya, cukup lama ya. Itu aja perempuannya. Om, back to waktu di Belanda itu Om kerja bener ya? Jadi klasi ya? Bukan hanya jadi klasi, saya pun jadi tukang. Sebelumnya begitu sampai di Belanda, kita begitu sampai di Belanda, langsung cari kerja pada hari yang sama. Dan kita dapat kerja di KLM. Sebagai? KLM. Untuk sopir? Bukan. Untuk keluar masukin barang di pesawat. Dulu belum ada kontainer. Jadi, yang masukin barang. Bagasi? Bagasi, karena belum ada kontainer. Itu mah ditenteng dong. Ya. Saya ketemu sama orang Garuda. Akhirnya saya jadi supir Garuda. Sopir Garuda di Amsterdam. Di Amsterdam. Dia bilang sini. Jadi supir kita aja daripada kamu kerja itu. Senang saya. Tapi nggak lama saya akhirnya nggak punya visa, terpaksa saya jadi klasi supaya keluar dari Belanda. Ya. Holland American. Ya. 8 bulan lah saya kerja situ. Wow. Ya. Nggak pernah menyangka akhirnya menjadi komisaris Garuda ya, Pak? Kadang-kadang begitu ya. Dari sopir loh ya. Gitu. Dari supir Garuda ya. Terus Om Peter tuh sekolahnya finance Om ya? Saya sekolahnya finance dan accounting dan IT. Ya, jadi sebetulnya background saya, Bung Helmi banyak yang nggak tahu. Saya kembali tahun 75, perjalanan saya panjang ya. Saya kembali 75, saya langsung bekerja di Citibank. Dan yang menerima saya itu Pak Alex Franz.
Alex Franz itu ayah mertuanya dari siapa? Adri Subono. Ah, oke. Ayahnya Chrisye. Ayahnya, oke. Chrisye kan istrinya Adri Subono. Oke. Nah, dia yang masukkan saya. Adri Subono yang Habibie kan? Iya, Adri Subono yang ponakannya Pak Habibie. Ya, itu kan. Java Musikindo. Java Musikindo. Oke. Kemudian tahun 78 oleh Citibank, ketipu juga Citibank. Dia bilang hebat kali orang ini kerjakan. Ketipu, dia kirim saya ke Amerika, Helmi. Di Amerika, oleh karena background saya IT, saya adalah salah satu tim yang ikut bekerja mendevelop online banking system dan ATM. Oke. ATM itu pertama-tama ditemukan dan diimplementasikan oleh Citibank di New York. Nah, saya merupakan tim itu, ya, dan saya saya berangkat tahun 78, bolak-balik sampai tahun 80 saya keluar dari Citibank. Oke. Itulah kira-kira perjalanan hidup saya di perbankan. Masuk ke Ameknya kapan, Om? Tahun 81. Setelah itu? Setelah itu. Sampai puncak jadi orang nomor 1 Amek Asia, Om? Atau ya, orang nomor 2? Betul. Nomor 1 ya? Ya, nomor 1. Wih, gila. Iya. Itu kartu kredit? Enggak, itu ketipu aja mereka lagi sama saya. Banyak orang yang tertipu sama saya, Pak. Banyak yang tertipu sama saya. Ya. Gila. Dan ya menjadi sebagai bosnya bosnya Amex Asia operasi ya, operation, vice president di Hong Kong. Ya akhirnya saya mengatakan, apa saya mesti bekerja sama orang Amerika terus? Saya ditawarkan untuk ke Amerika, menjadi orang Amerika, warga negara Amerika, tapi saya pilih untuk balik ke Indonesia. Karena saya lihat, dan untung saya mengambil langkah yang tepat, saya lihat bahwa kemungkinan di Indonesia, ya, adalah lebih banyak. Oke. Dan orang kan selalu mengatakan kepada saya, wah ini Peter Gonta ini koruptor. Iya, memang saya kroninya dari Cendana. Cendana, iya memang benar. Kenapa mereka minta saya kerja? Saya kroni Cendana. Saya penggemar berat dari Pak Harto. Pak Harto. Iya. Karena saya luar biasa. No denial. The best. The best. Pak Harto the best. Mohon maaf. Yeah. Saya senang. Tapi anak-anak yang milenial kan nggak tahu. Yeah. Yang milenial umur 20 tahun, 21 tahun kan. Yang 30 tahun aja nggak ngerti siapa Pak Harto. Yang 30 tahun umurnya sekarang, ya itu kan lahirnya tahun 1990. Yeah. Mana tahu dia Pak Harto? Dia nggak tahu waktu kita di Indonesia masih banyak becak kan? Dia nggak tahu bagaimana Monas dulu kan? Dia nggak tahu bagaimana Jalan Tamrin dan sebagainya kan? Saya bilang Pak Harto the best. Tapi banyak kesalahan. Juga banyak kesalahan. Karena Pak Harto tidak membangun orang Indonesia, membangun fisik negara. Tidak membangun manusianya. Itu kesalahannya Pak Harto. Jadi Om Peter itu pulang dari luar negeri itu bergabung dengan Bimantara, ya? Bimantara. Membantu Bambang Tri. Bantu Bambang Tri. Terus siapa lagi ya? Ada Pak Cano ya? Ada Cano, ada Haling. Haling ya. Yang meng-hire saya sebetulnya bukan Bambang Tri, Cano. Cano ya? Cano, ya. Sebetulnya dulu yang mau di-hire oleh Cano itu bukan saya. Siapa? Diki Iskandar Dinata. Bang Duta. Tapi berhubung dia udah direktur, dia bilang sama Cano, Chan, ada temen gua nih, namanya Peter Gonta. Lu ngomong deh, kayaknya bagus dia nih. Saya dikorbankan, tapi bukan korban. Terima kasihlah kepada Pak Bambang juga. Cano, Aling, saya terima kasih sama mereka. Banyak mereka membantu saya. Tapi saya juga masuk ke situ sudah membawa banyak kenalan saya dari dunia perbankan. Ya kan, waktu saya di Citibank juga saya kenal industri, semua industriawan semua. Dari gudang garam, dari jarum, sampai Emora Motor itu, sampai William Suryajaya, itu sudah klien saya. Saya kenal sama mereka. Nah ini kan, pada waktu saya masuk di Bimantara, saya kenal sama semua orang ini. Pada waktu saya masuk Bimantara, semua orang ini datang ke saya. Tolong dong, gue perlu fasilitas ini. Saya bilang, fasilitas apa lagi? Saya nggak mau kerja fasilitas. Mau bangun industri aja. Jadi saya waktu masuk Bimantara tuh hanya membangun industri. Apakah itu petrokimia? Petrokimia ya. Ataukah itu broadcasting? Ataukah itu adalah Nestle? Atau itu adalah
gabungan koperasi susu, Mercedes-Benz. Nah itu semua saya lakukan negosiasi-negosiasi yang menjalankan itu semua. Ya, tapi orang asing seneng ngomong sama saya, bahasa Inggris lancar kan? Ya. Ketipu lagi mereka sama saya kan? Casing juga mirip-mirip bule lah ya. Tertipu mereka sama saya. Nama pun barat juga ya, Peter Gonta. Tapi saya selalu mengatakan, kalau Bambang Tri itu membayar saya, gaji saya besar. Saya gaji besar. Saya katakan, kalau dia tidak serius, buat apa dia mesti bayar saya gaji besar? Ya. Tinggal angkat telepon kan udah dapat fasilitas. Nah, tapi dia memang ingin membantu. Ya, tapi saya sayangkan lah. Tapi ya itu sejarah, sudah masa lalu. Sekarang kita main golf aja udah. Wah, nikmatin itu. Main sama cucu ya. Ya, main sama anak lah. Cucu. Yang mengagumkan Om Peter itu bergenerasi-generasi tetap survive ya. Besar pada eranya Pak Harto. Dan Bung Karno, Pak Harto, kemudian SBY, Megawati, Gus Dur. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Rumusnya apa sih Om? Terpakai di kan demikian banyak. Tahu. Apa? Jangan mencuri. Jangan satu. Lupa mencuri. Lupa untuk mencuri. Lupakan mencuri. Terus? Lupa untuk itu aja. Kerja profesional. Kerja sekeras mungkin, jangan bohong aja. Ya. Jadi gini ya, saya selalu mengatakan, your success is the past. Is the past. Ya. Your lie is the future. Maksudnya? Ya, kalau kita bohong, itu akan kebawa terus sampai kita mati. Sekali bohong, akan kebawa. Orang akan ingat terus sekali bohong. Ke depan tuh, orang akan ingat. Bohong itu menjadi beban. Bohong itu menjadi sesuatu yang akan kita... Membuat pintu-pintu tertutup juga. Bukan akan selalu menjadi beban kita. Ya, membohong atau melakukan sesuatu. Sementara sukses itu juga akan menjadi track record yang juga akan dibawa kemana-pun. Tapi udah selesai. Ya. Sukses itu selesai. Sukses nggak ada yang sukses ke depan. Sukses masa lalu. Karena kita tidak bisa melakukan sukses masa depan. Suksesnya adalah, wah itu orang sukses masa lalu. Nggak bisa, wah itu orang sukses masa depan nggak ada. Nah jadi saya merasakan bahwa kerja keras, jujur, menjaga nama baik, reputasi, menjaga nama baik, ya. dan pertemanan Om ya. Pertemanan. Meskipun demikian kita pun orang yang berdosa. Banyak lagi dosanya. Gitu Helmi. Pertanyaan terakhir Om. Ya. Bob James atau David Foster? Beda. Bob James beda warna musiknya. David Foster beda warna. Dua-duanya produser musik legendaris kan? Ya, Bob James adalah untuk orang-orang yang menikmati musiknya. David Foster itu dari anak-anak sampai orang tua. Lebih komersial. Ya, jadi beda. Tapi yang orang yang mengerti musiknya Bob James tahu bahwa ini adalah seorang yang punya IQ 140. Jadi tinggi sekali. Jadi luar biasa Bob James. Om Peter lebih dekat dengan Bob James ya? Dua-dua. Dua-dua. David Foster, John Legend, Bob James, just name it. Earth, Wind and Fire. Saya rasa Celine Dion, ya itu teman-teman saya semua. Saya pertama nonton dengan istri saya bersama-sama sewaktu Celine Dion tuh belum ada yang kenal. Tapi dia menjadi penyanyi utama penyanyi utama di Olympic Games di Atlanta. Atlanta Olympic Games yang waktu Muhammad Ali itu. The Torch. Torch-nya. Kan yang membuka penyanyinya kan lagu Rich ya? Bukan. If you can reach higher. Saya nggak tahu lupa. Rich. I was there. Di mana? Saya siaran Atlanta di Atlanta. A month. Oh ya? Iya, dengar tahu. I was there. Gitu ya? Iya, it's very memorial, you know. Ya, saya di situ. Gloria Estefan, ya. Ada. Saya sama Gloria Estefan dekat. Miami Sound Machine, Tito Puente. Tito Puente saya dekat. Iya, di situ semua. Ray Charles, just name it one. Saya masih ingat semua tuh. Saya nggak kenal. Ya, tapi rata-rata saya musisi besar. Ya, tapi kalau sekarang kalau kita lihat musisi-musisi yang zaman sekarang atau rapper ya nggak kenal lah saya. Pokoknya musisi yang di atas 65, 70 akan teman saya deh. 50 ke bawah nggak kenal. Dan musiknya pun saya nggak suka. Nggak suka. Ya.
Dan kita kehilangan banyak sekali musisi jazz Indonesia, Om ya. Satu-satu udah pergi ya. Legend-legend ya, Om ya. Semua Om Ireng, Om Keyboard, Mariono, ya, Bobby Chen, Didi Cia Om ya udah. Didi Cia sudah Oke. meninggal. Ya kan kita lihat Hendra Wijaya, habis ya, semua. semuanya habis. Kan kita lihat grupnya Ireng udah nggak ada yang tinggal lagi. Iya mungkin ya. Dullah juga udah meninggal. Dullah udah hilang. Ya, Dullah. Jadi yang Udin Shah Udin udah Shah. meninggal. Banyak sekali yang udah meninggal ya. Ya, Dan yang muda menurut Om Peter luar biasa. luar biasa. Musisi Indonesia yang muda-muda itu keren. Siapa Om Peter yang paling notice Yang sekarang saya. ya? Indonesia sekarang? Saya senang dengan siapa namanya? Tompi? Tompi saya suka. Oke. Saya suka dengan Apa Barry Likumahua? Berry juga saya senang. Siapa penyanyi itu? Jadi lupa. Syahrini? Blank. Syahrini? Bukan. Penyanyi Cowok atau cewek? Laki. Lupa Jazz. saya. Ya. Bukan. Tulus? Tulus saya suka sekali. Iya. Tapi ada satu lagi orang Ambon ya. Orang Batak Siahaan. Oh, Marcel. Marcel siapa? Itu luar biasa. Stylish ya. Luar biasa Marcel itu luar biasa. Hmm. Ya, banyak lah. Saya rasa musisi-musisi Indonesia yang baru-baru. Ya. Sekarang yang baru muncul nama-namanya pun saya kadang-kadang nggak tahu. Itu luar biasa. Kualitas musiknya luar biasa. Kualitas musik luar biasa Indonesia. Maju. Kalau yang siapa pianis cewek yang Joy Alexander? Joey Alexander Ya. ya juga luar biasa. Ya. Dunia itu ya. Dunia. Ya. Om Peter tuh bisa alat musik apa sih? Saya musisi gagal. A failed musician. Akhirnya jadi penikmat dan promotor ya. Akhirnya senang kalau lihat orang lain yang menikmati musik. Itu aja. Senang Dewi sekarang meneruskan Oh ya, Dewi yang meneruskan. bisnis musiknya Om Peter Iya, ya. betul. Dia terusin ya. Bagus lah. Very good. Thank you Om Peter. Terima kasih. Sehat terus untuk Om Peter. Banyak Ya. sekali sharing. Ya. Saya untuk supaya generasi sekarang tahu. Ini adalah tokoh yang we have to respect dengan all your achievement. Tadi lihat ya, brand-brand, produk-produk, perusahaan-perusahaan yang beliau sebutkan, beliau di belakang, kita menikmati karena nggak tahu ini siapa sih yang pencetus. Karena Kita yang nggak tahu. membawakan Hilmi ya. Oke. Thank you Peter. Terima kasih. Terima kasih ya. Kasih. Sukses dan tetap sehat. Bye. Ya, bye-bye. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.